Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait penawaran, permintaan, dan juga keseimbangan pasar. Permintaan adalah berbagai barang atau jasa yang diminta pada waktu tertentu, harga tertentu, dan juga tempat tertentu. Lalu ada pula faktor-faktor permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang berkaitan dengan barang itu. Yang ketiga, corak pendapatan masyarakat. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, ramalan berbagai hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu ada pula hukum permintaan. Hukum permintaan adalah ketika harga barang yang diminta semakin turun atau semakin rendah, maka tingkat permintaan akan semakin naik. Sebaliknya, jika harga barang semakin naik, maka tingkat permintaan akan semakin turun. Lalu ada pula daftar permintaan. Daftar permintaan adalah suatu tabel yang berisikan data-data tentang hubungan harga barang dan juga permintaan yang diminta oleh masyarakat. Lalu ada pula kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu penggambaran sifat permintaan tentang hubungan harga barang dan juga permintaan barang tersebut. Nah, untuk gambar kurva permintaan ada di sebelah sini ya teman-teman. Lalu ada pula efek faktor bukan harga. Yang pertama, harga barang-barang lain, barang-barang pengganti, pelengkap, dan juga barang-barang netral. Yang kedua, pendapatan para pembeli. Yang pertama, ada barang mewah, barang normal, barang esensial, dan juga barang interior. Lalu ada pula beberapa faktor lain. Yang pertama, distribusi pendapatan. Yang kedua, cita rasa masyarakat. Yang ketiga, jumlah penduduk. Dan yang keempat, ekspektasi terhadap masa depan. Lalu selanjutnya ada penawaran. Penawaran atau supply adalah berbagai barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga tertentu pada waktu dan juga tempat tertentu. Lalu ada pula faktor-faktor penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, tingkat teknologi yang digunakan. Jadi, semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka penawarannya juga akan mahal. Yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Dan yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi juga memengaruhi suatu harga barang. Apabila biaya produksi tersebut mahal, maka harga yang ditawarkan pun akan semakin mahal. Berbeda dengan hukum permintaan, hukum penawaran adalah ketika harga barang semakin tinggi, penawaran pun akan semakin tinggi. Ada pula kurva penawaran. Kurva penawaran juga sama seperti kurva permintaan, bedanya dia seperti ini teman-teman. Lalu ada keseimbangan. Keseimbangan adalah kondisi suatu pasar apabila barang yang ditawarkan itu seimbang dengan barang yang diminta oleh masyarakat. Lalu ada pula cara-cara untuk menentukan keseimbangan pasar. Yang pertama itu bisa menggunakan cara matematika, lalu yang kedua menggunakan kurva, dan yang ketiga adalah menggunakan angka. Nah, kalau keseimbangan itu tuh juga punya kurva teman-teman. Bedanya kurvanya itu seperti garis X, jadi saling menyilang terkait dengan permintaan dan juga penawaran. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi bedanya kalau kurva penawaran itu dia turun, kalau kurva permintaan itu dia naik. Teman-teman pernah nggak sih lagi banyak nih yang viral di medsos dan harga itu jadi melonjak? Nah, itu namanya adalah kelebihan permintaan, yaitu kondisi di mana ketika permintaan semakin banyak, maka harga yang diberi penjual pun akan semakin tinggi. Nah, ada pula kelebihan penawaran, yaitu ketika barang yang ditawarkan oleh penjual itu ternyata melebihi permintaan dari pembeli. Nah, dengan ini penjual akan menurunkan harganya. Nah, kalau secara teori kan teman-teman udah ngerti nih permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan. Jadi secara dalam kehidupannya aja nih, kalau misalnya kita lagi pengen banget beli sesuatu yang lagi orang-orang beli, itu otomatis harganya bakal naik karena permintaannya juga lagi naik. Tapi kalau misalnya kita membeli hal yang ternyata orang-orang tuh nggak beli atau emang ya udah aja, itu harganya bakal normal ataupun bakal turun. Nah, bisa juga nih kalau misalnya emang lagi hype-hype banget, tapi juga kita lagi ngejar produksi ataupun lagi ngejar keuntungan lah, likuiditas yang ingin kita dapatkan, otomatis penjual itu bisa saja menurunkan harga dan otomatis dengan itu pula pembelian juga akan semakin banyak dan juga permintaan akan semakin banyak teman-teman.
Nah, untuk fungsi permintaan itu juga ada rumusnya. Fungsinya adalah QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk fungsi penawaran juga ada rumusnya. Rumusnya adalah QS sama dengan 2PS dikurangi 5. Dan kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih lanjut, bisa cek di sini. Iya Bu, udah nggak bisa tumbak satu Bu. Wah, kebetulan banget ada buku tulis. Mana lagi banyak lagi stoknya. Apa beli aja kali ya? Kan juga lagi butuh. Mas. Ini harganya berapa? Selamat datang Ibu, silakan lihat-lihat. Ini harganya cuma 10.000. Waduh, kok mahal banget sih? Enggak Bu, ini udah murah. Kan sekarang lagi banyak yang butuh buat sekolah. Masih murah kok Bu segini. Di toko lain 15.000. Aduh, iya juga ya. Ya udah deh, beli aja Mas, satu ya. Nih uangnya 10.000. Baik Ibu, terima kasih. Ini bukunya. Iya, terima kasih juga ya Pak. Kalau yang tadi itu contoh dari kegiatan permintaan. Ketika permintaan naik, maka harga barang akan terus naik. Ketika permintaan turun, maka harga barang akan terus turun. Aduh, wah ini bagus banget nih sepatunya. Ayo dibeli Bu, ini lagi murah loh. Barangnya juga terbaik lagi kualitasnya, bagus deh. Harganya berapa Mbak emang? Murah kok Bu, harganya cuma 5 juta aja. Lagi paling laku loh ini, top deh. Waduh, kok harganya bisa 5 juta? Kok mahal banget sih? Enggak Bu, ini udah murah banget. Orang-orang juga pada nyari barang ini kok Bu. Iya sih. Ini juga lagi jarang. Tapi mahal banget. Gak mahal kok Bu. Sesuai nih, lagi paling top, lagi terkenal. Ya udah deh, saya beli ya. Nih uangnya. Oke, terima kasih Ibu. Selamat berbelanja. Nah, itu teman-teman contoh dari kegiatan penawaran, di mana apabila penawaran naik, maka harga pun akan naik, dan ketika penawaran turun, harga pun akan turun. Penawaran dan permintaan dapat kita jumpai di pasar ataupun di tempat berbelanja. Pasar pun ada macam-macam teman-teman. Ada pasar online, ada juga pasar tradisional ataupun pasar-pasar yang memang lokasinya ada dan bisa teman-teman kunjungi. Dan penawaran dan pembelian adalah hal yang memang untuk dilakukan dalam pasar tersebut. Misalnya saat ini aku ingin membeli sebuah tas dan aku ingin menawar harga tas tersebut agar lebih murah. Nah itu biasa dilakukan di pasar. Dan apabila kita ingin melakukannya di e-commerce juga bisa kok. Sekarang banyak fitur-fitur yang bisa menggunakan chat bersama dengan konsumen dan juga yang penjual. Nah, sekian presentasi dari saya terkait dengan penawaran, permintaan, dan juga keseimbangan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.